Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur malam hari ini kita bisa kembali menikmati persekutuan ibadah RGT. Karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita mengambil waktu malam hari ini bisa memuji Tuhan, bisa berdoa bersama-sama dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Perdana kami melakukan ibadah RGT Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan Tuhan. Kami masih boleh menaikkan doa-doa kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Engkau yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kesempatan malam hari ini biarlah kami layak datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami taruh ibadah kami dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Mari kita mau bernyanyi bagi Dia. Kita mau bermazmur bagi namanya. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi pujian kita malam hari ini. Manis Kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau bernyanyi bagi Dia. Katakan ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama
bersuka karena-Mu Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersuka karena Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kita bagaikan bejana yang siap dibentuk dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biarlah kita diperbaharui dengan firman yang akan kita dengarkan. Kita angkat pujian bagaikan bejana. Kami mau disempurnakan seperti-Mu Yesus. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami alat dalam rumah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu Tuhan, dan pakai kami sesuai rencana-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali bersama-sama, bisa memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan berkat kasih setia Tuhan pada kami. Tuhan izinkan kami tetap bisa beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk dapat mau menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, kami menyambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, satu tema yang akan kita bahas di masih awal-awal tahun baru ini adalah ku miliknya. Aku miliknya. Mari bersama-sama saya mengundang kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia 4 ayat 7-9. Galatia 4 ayat 7-9. Kalau Bapak Ibu punya waktu, silakan buka nanti baca satu perikop dari ayat 1 sampai 11. Tetapi karena keterbatasan, mari kita baca aja di dalam ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya kita selalu terberkati ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kitab Galatia, kita tidak bisa terlepas dari bagaimana keadaan Rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia itu sendiri. Nah, kalau mau kita tahu pergumulan Paulus pada jemaat Galatia itu luar biasa Bapak Ibu. Dari antara banyak jemaat-jemaat yang Paulus dirikan, dari antara banyak gereja-gereja di banyak tempat yang Paulus dirikan, jemaat Galatia adalah jemaat yang salah satu yang paling banyak bermasalah Bapak Ibu. Dan mari saya ingin mengajak kita untuk melihat ulang bagaimana masalah pergumulan yang Paulus hadapi pada saat itu oleh jemaat Galatia. Dan hal pertama yang Paulus gumulkan ketika berhadapan dengan jemaat Galatia adalah jemaat Galatia tidak dewasa dalam iman, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat surat-surat Paulus, kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus dalam Roma, Korintus, Galatia, dan beberapa kitab-kitab lainnya, hanya di kitab Galatia yang ketika Paulus mulai memperkenalkan dirinya, dia langsung komplain Bapak Ibu, langsung marah-marah dan langsung menunjukkan sikap kemarahannya kepada Galatia. Biasanya di dalam surat Paulus, itu ketika ia memperkenalkan diri, ia nyatakan bahwa ia bersama dengan rekan-rekan kerja lain, dilanjutkan biasanya dengan doa ungkapan syukur bahwa aku sudah mendengar bagaimana keberadaan imanmu begini-gini. Hanya di kitab Galatia saja, Paulus menunjukkan emosinya di awal-awal kitab Bapak Ibu. Di pasal pertama Paulus sudah begitu keras menegur orang-orang Galatia. Karena satu permasalahannya itu tuh jemaat Galatia tidak dewasa dalam iman. Karena tidak dewasa dalam iman itu mengakibatkan permasalahan lain Bapak Ibu. Yang kedua, permasalahan kedua yang Paulus hadapi dikarenakan pengajaran sesat yang meragukan kerasulan Rasul Paulus pada saat itu. Dan bagaimana para pengajar sesat itu juga membawa jemaat tunduk pada hukum Taurat. Atau dalam tanda kutip, aturan-aturan orang Yahudi yang mereka tetapkan melebihi batas dari hukum Taurat itu. Maka pada saat itu adalah suatu hal yang berat bagi Paulus ketika dia harus membimbing jemaat Galatia, tetapi jemaat Galatia sendiri lebih mendengar pengajar-pengajar sesat pada saat itu. Bagaimana tidak? Pengajar sesat itu mengajarkan bahwa Rasul Paulus ini diragukan kerasulannya. Karena dia tidak diteguhkan di Yerusalem sehingga dia tidak bisa dianggap rasul ini.
Kemungkinan Injil yang dia bawa pasti berbeda. Nah, di dalam kitab Galatia, di bagian pasal awal-awal 2 dan berikutnya, Paulus sangat menegaskan bahwa dia adalah rasul yang dipanggil oleh Kristus sendiri. Pengalamannya dia dipanggil oleh Tuhan ketika dia mau pergi masuk ke suatu kota, dia harus mengalami kebutaan, dan Tuhan memakai hambanya untuk menyembuhkan Rasul Paulus. Di situ Tuhan memakai dia, Tuhan memanggil dia untuk bisa mengabarkan berita Injil. Dan disitulah Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya sendiri adalah rasul yang dipakai dan dipanggil oleh Tuhan. Rasul-rasul lain juga mengakui dia, dan dia juga diteguhkan. Walaupun tidak secara resmi, dia diteguhkan menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Bagi orang-orang Kristen non-Yahudi, di luar dari orang Yahudi. Disitulah Rasul Paulus tegaskan. Dan di bagian lain-lainnya juga, pengajaran-pengajaran sesat begitu kuat mengajak para jemaat supaya mereka harus pentingkan beberapa peraturan-peraturan penting yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Contohnya permasalahan sunat. Sunat merupakan memang janji Allah terhadap Abraham. Keturunanmu harus disunat dan bla 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 bla. Itu janji bagaimana keturunan Abraham dipilih, tandanya sunat. Di dalam Perjanjian Baru, sunat sudah diartikan berbeda. Bagaimana kita melepaskan diri kita dari dosa. Permasalahan pada saat itu, pengajar-pengajar sesat mengungkapkan bahwa sunat itu penting. Allah melayakkan engkau ketika engkau masih memegang janji itu, yaitu kau harus wajib disunat dan kau harus mengikuti hukum-hukum Taurat. Orang Yahudi pasti mengerti akan hal itu. Permasalahannya adalah orang yang dilayani Paulus bukan orang Yahudi. Maka pada saat itu menjadi permasalahan besar. Orang non-Yahudi haruskah disunat, haruskah gini, mengakibatkan kekacauan pada jemaat pada saat itu. Dan yang ketiga, pergumulan yang Paulus hadapi di dalam jemaat Galatia itu berbicara masalah tidak bisa membedakan antara perbudakan dan kemerdekaan rohani yang benar. Para pengajar sesat mengajarkan bahwa ketika engkau mau disunat, ketika engkau mengikuti aturan hukum Taurat Yahudi, kau menjadi Kristen saat itu sebagai jalan engkau dilayakkan oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, itu sebagai jalan, bukan memang pelayakan Tuhan, mereka dilayakkan menjadi orang yang merdeka. Jadi orang Kristen pada saat itu, orang-orang jemaat Galatia pada saat itu, mereka yang mengejar keselamatan itu. Maka pada saat beberapa bagian, Paulus sangat menekankan dan sangat marah kepada jemaat Galatia. Kenapa? Kalau kamu mengikuti aturan-aturan itu, ketika kamu lebih diperhamba oleh aturan itu, percuma kematian Kristus. Percuma kebangkitan Kristus. Buat apa Tuhan mati dan bangkit kalau kamu hanya akan lebih menuruti itu? Kamu tuh diperhamba. Itu bukan kemerdekaanmu yang murni. Kemerdekaanmu yang murni adalah ketika engkau menyerahkan hidupmu, kau menyerahkan hidupmu untuk dibebaskan oleh Tuhan, disitulah engkau merdeka. Nah, jemaat Galatia tidak memiliki pengetahuan dan sulit membedakan mana kemerdekaan yang benar dan tidak. Mereka lebih mementingkan mengejar kemerdekaan itu ketimbang kemerdekaan yang memang Tuhan berikan cuma-cuma. Itulah permasalahan yang Paulus harus hadapi jemaat Galatia. Maka disitulah letak kepusingan Paulus ketika harus mengajar jemaat Galatia. Satu pertanyaan yang ingin saya berikan kepada kita semua. Kalau kita setelah mendengar bagaimana kehidupan jemaat Galatia seperti itu, bukankah terkadang kehidupan orang Kristen ada yang demikian juga Bapak Ibu? Hidup yang kadang meragukan Tuhan. Hidup yang kadang harus mencari bagaimana jalan keluar sendiri. Terkadang menjadi orang Kristen, kita seperti itu Bapak Ibu. Dan beberapa orang Kristen lainnya melakukan hal itu. Tidak jauh beda kita dengan jemaat Galatia terkadang. Maka pada saat itu, dan pada saat ini, melalui bacaan yang kita baca, dan melalui perenungan yang kita renungkan pada saat ini, saya ingin mengajak kita
betapa pentingnya menyadari status kita di hadapan Tuhan. Saya melihat ketika saya membaca perjalanan Paulus menulis surat itu untuk Galatia, jemaat Galatia, betapa orang Galatia, jemaat di Galatia itu kehilangan status mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak menyadari siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak menyadari seperti apa mereka di hadapan Tuhan. Maka tidak heran ketika mereka harus melakukan hal itu. Ketika diberi pengajaran sedikit oleh pengajar sesat, mereka langsung terikut. Tidak heran akan hal itu. Karena status itu penting, Bapak Ibu. Status itu penting untuk kita ketahui siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Dan status itu seperti apa? Apakah kita milik Allah atau kita milik dunia? Apakah kita milik Allah atau milik dunia? Itu yang harus kita pahami tentang status. Jikalau kita memang menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka status kita sebenarnya adalah anak-anak Allah. Status kita adalah orang yang sudah diangkat dari perhambaan menjadi anak Allah. Itulah yang harusnya kita sadari, Bapak Ibu. Dan di beberapa bagian Galatia dan di pasal tersebut, saya ingin membagikan setidaknya ada 3 ciri-ciri anak Allah yang bisa kita sama-sama renungkan dan kita coba pikirkan. Apakah ciri-ciri tersebut ada di dalam hidup kita atau tidak? Yang pertama, ciri-ciri pertama seorang anak Allah adalah sudah ditebus oleh darah Yesus. Sudah ditebus oleh Yesus. Ayat 5 mengatakan, ia diutus untuk menebus. Ia di situ Yesus yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Sekali lagi, ia Yesus diutus untuk menebus mereka. Kita yang sebenarnya dahulu takluk kepada hukum Taurat supaya kita keluar dari itu dan kita diterima menjadi anak Allah. Bapak Ibu, berbicara masalah penebusan, kita harus sadari bahwa disitulah perubahan status kita. Di situ pentingnya Bapak Ibu. Penebusan dilakukan itu untuk mengubah status hidup kita. Maka penebusan Yesus itu untuk mengubah status kita yang dahulu merupakan hamba dari dosa. Hamba yang terikat, yang selalu memiliki keraguan banyak hal. Tuhan tarik untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Itulah statusnya kita, Bapak Ibu. Yaitu kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi ciri-ciri pertama yang gampang diingat. Siapakah anak Allah? Anak Allah adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Ciri-ciri kedua, yaitu memiliki sikap sebagai anak. Sikap sebagai anak Allah. Ayat 7 mengatakan begini Bapak Ibu. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, berbicara masalah sikap menjadi anak, harusnya kita sadari, kita yang memiliki orang tua, kita pasti ingin mengerti orang tua kita inginkan apa. Kita pasti hidup ingin supaya orang tua kita tidak sedih. Kita pasti ingin hidup kita, orang tua tuh senang melihat kita. Begitu juga ketika Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menebus kita, harusnya membawa kita untuk bisa memang hidup sebagai anak Bapak Ibu. Sudah tidak ada namanya perhambaan lagi, keraguan lagi, bahwa Tuhan itu adalah orang tua kita. Tidak ada keraguan akan hal itu lagi. Karena disitulah perhambaan yang di dalamnya ada ketakutan ketika mengerjakan sesuatu, ketika melakukan hukum Taurat, ketika melakukan hukum ini. Dengan kita melakukannya dengan pasti ketakutan. Supaya apa? Supaya kita tuh tidak dihukum. Supaya kita itu tidak disiksa. Supaya tidak ada kita tertimpa penghakiman. Berbeda Bapak Ibu. Kalau status kita menjadi anak Allah,
Di situ kita memiliki pengharapan. Apa yang kita lakukan semuanya kita berharap pada Tuhan. Dan Tuhan memang memandang itu baik untuk kita lakukan. Karena kita kenal siapa Bapa ya kita. Sikap sebagai anak itulah yang membuat kita ingin terus mengerti seperti apa orang tua kita. Seperti apa Bapa itu. Apa yang Bapa inginkan supaya aku tuh bisa senangkan hati Bapa. Itulah sikap sebagai seorang anak. Bukan sebagai seorang hamba yang mengerjakan banyak hal dengan ketakutan kepada tuannya. Aduh, ini bisa menyenangkan tuanku tidak ya? Ini bisa bikin tuanku nggak marah nggak ya? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ketakutan diganti menjadi pengharapan. Itulah ciri-ciri sebagai anak Tuhan. Yaitu kita memiliki sikap dan memang sifat kita, dan memang identitas kita sebagai anak. Dan lakukanlah hidup kita, bekerjalah kita sebagai seorang anak yang memiliki Bapa yang luar biasa itu. Ciri-ciri ketiga adalah bijaksana menghadapi prinsip dunia. Ciri-ciri anak Tuhan yang ketiga adalah bijaksana menghadapi prinsip dunia. Bapak Ibu di ayat 9 dikatakan begini, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Pertanyaan Paulus kepada Galatia, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh? Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan prinsip-prinsip dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Sebuah pertanyaan yang ditanyakan kembali kepada jemaat Galatia. Kalau kamu memang adalah anak Allah, kalau kamu adalah orang-orang yang sudah ditebus Allah, masakan kamu harus mau kembali kepada hal yang buruk sebelumnya? Masakankah kamu mau diperhamba kembali oleh sesuatu yang sia-sia kalau kamu kejar? Masakan kamu mau mengikuti itu kembali? Maka berbicara sebagai ciri-ciri anak Allah adalah bagaimana kita bijaksana menghadapi prinsip-prinsip dunia Bapak Ibu. Paulus menantang para jemaat untuk coba kalian berpikir, kalian terselamatkan secara cuma-cuma, dan itulah kemerdekaan sejati. Atau ketimbang kalian yang mencari kemerdekaan itu, kalian tidak mendapatkannya. Dua perbandingan itu yang Paulus hadapkan kepada jemaat untuk kalian coba berpikir. Yang mana yang lebih baik buat kalian? Itulah yang harusnya terjadi pada kita Bapak Ibu. Dan itu yang harus kita miliki. Kita memiliki Bapa yang Maha Tahu dan harusnya membimbing kita. Bapa yang Maha Tahu itu bisa membimbing kita untuk bijaksana memilih banyak hal. Dari yang dahulu sekedar mengikuti, tetapi ketika diubahkan, kita bisa mengevaluasi. Dari yang dahulu, hukum Taurat itu harus ditakuti dan cuma terus dijalankan. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak Allah, hikmat yang daripada Allah itu melingkupi kita, kita bisa mengevaluasi apakah ini baik atau benar. Bapak Ibu berbicara masalah ini, saya sering ya mendengar suatu keberadaan di mana terkhususnya di dalam gereja hanya berbicara masalah musik band boleh, musik piano boleh, atau dua-duanya bertengkar gitu ya. Band tidak boleh, piano boleh, piano terlalu membosankan, band boleh. Selalu begitu permasalahan dari gereja-gereja di masa sekarang. Bapak Ibu sekali lagi, berbicara masalah hal ini, ingat kembali status kita adalah orang yang diselamatkan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Kalau hidup kita hanya mau ingin suka, kita lebih mendengarkan suatu alat musik tertentu, dengan mengabaikan yang lainnya dan merendahkan yang lainnya. Bapak Ibu, itu bukankah suatu keegoisan kita sendiri? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa mengevaluasi zaman dan mengerti bagaimana perkembangan itu lebih baik atau tidak. Karena berbicara masalah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita coba bijaksana dalam menentukan suatu hal. Kita tidak sembarangan menjelekan suatu hal, tetapi kita tidak bisa sembarangan juga menentukan suatu hal. Disitulah hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan harus kita perlukan. Mari Bapak Ibu,
Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Bagaimanakah kehidupan kita seharusnya di hadapan Allah? Identitas kita sebagai anak-anak Allah perlu kita renungkan kembali. Dan 3 ciri anak-anak Allah, 3 ciri-ciri anak Allah yang bisa saya bagikan buat kita semua melalui perenungan yang Paulus berikan kepada jemaat. Mari coba kita evaluasi kembali. Pertama, sudahkah kita ditebus oleh darah Yesus? Sudahkah kita mengakui Yesus itu adalah sebagai juru selamat kita yang hidup? Jika tidak, belum terlambat Bapak Ibu. Terimalah Tuhan selagi masih ada waktu untuk kita bisa menerimanya. Ciri kedua, sudahkah kita memiliki sikap sebagai anak Allah? Atau kita masih lebih suka diperhamba oleh suatu hal, suatu hukum, sehingga kita itu lebih memilih kita yang mencari Tuhan ketimbang Tuhan mencari kita. Kita tidak mungkin menggapai Tuhan Bapak Ibu. Tuhanlah yang bisa menggapai kita. Maka itu, mari bersama-sama kita renungkan kembali. Sudahkah kita memiliki sifat sebagai anak Allah yang sudah dibebaskan dari dosa, perhambaan, keluar, dan kita menjadi anak Allah? Sudahkah kita merenungkan hal itu? Sudahkah kita mau menyenangkan hati Tuhan kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Ciri-ciri ketiga anak Allah adalah bagaimana kita bijaksana menghadapi prinsip dunia. Sudahkah kita memiliki hal itu Bapak Ibu? Atau justru kan kita lebih memiliki prinsip-prinsip tersendiri yang mengabaikan perintah Allah supaya prinsip kita tuh lebih diikuti ketimbang perintah Allah sendiri. Sudahkah kita memiliki hal itu? Jika belum, bukan hal yang terlambat lagi Bapak Ibu. Tuhan selalu membuka tangannya untuk memberikan hikmat bagi kita. Tuhan selalu terbuka untuk menyerahkan, memberikan hikmat kepada kita, untuk kita bisa menghadapi keberadaan dunia yang licik Bapak Ibu. Sehingga perjalanan hidup kita betul-betul menyatakan bahwa aku adalah milik Tuhan. Aku adalah anak-anak Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, dan izinkan kami untuk bisa kembali merefleksikan hidup kami. Kami belajar melalui jemaat Galatia, ketika Engkau telah mengutus hamba-Mu Rasul Paulus begitu keras menegur mereka. Kiranya perenungan ini bisa terus menegur kami Tuhan, mengingatkan kami siapa identitas kami dan siapa status kami di hadapan Tuhan. Kami adalah anak-anak yang sudah Tuhan pilih. Izinkan kami tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, di mana Tuhan melayakkan kami anak-anak-Mu untuk dapat bisa menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, izinkan kami bisa mengoreksi hidup kami. Jikalau di dalam masa kehidupan kami mungkin menyedihkan hati Tuhan, kami menyedihkan hati sesama kami, membuat Tuhan kecewa terhadap kami. Memohon pengampunan daripada Tuhan untuk bisa melayakkan kami kembali, mengangkat kami sebagai anak-anak Tuhan dan membimbing kami untuk tetap tidak terus berbuat dosa. Dan Tuhan, kami ingin menyampaikan doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat GKK Apalu. Terima kasih untuk segala bimbingan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami sampai saat ini. Melalui pekerjaan, melalui studi yang ada, melalui kehidupan rumah tangga. Kiranya Tuhan yang memberkati hal itu buat kami. Dan ajarilah kami tetap untuk melaksanakan segalanya. Mengerjakan semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk kami bisa memancarkan cinta kasih Tuhan terhadap kami kepada orang lain. Tuhan lindungi kami, Tuhan pimpin keluarga kami, Tuhan jagai kehidupan kami.
Dan Tuhan, kami juga berdoa, jikalau di antara jemaat Tuhan ada yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Dan ajarilah kami Tuhan untuk tetap melihat bagaimana rencana Tuhan begitu indah bagi kami. Walaupun di tengah kesesakan, di tengah kesakitan yang ada, Tuhan tetap ingin memelihara hidup kami, Tuhan tetap menjaga hidup kami, untuk kami bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan Tuhan, kami ingin berdoa di masa-masa saat ini, bagaimana virus corona tetap terus melanda, semakin hari semakin mengalami peningkatan. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan kami kesadaran. Kami hanya berdoa, izinkanlah kami tetap terus hidup takut akan Tuhan. Di tengahnya kami tetap mematuhi protokol-protokol yang ada. Dan kami tetap terus mendoakan bagi orang-orang yang pada saat ini mungkin terbaring lemah karena virus ini. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin pada saat ini kena Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap terus menjaga dan melawat hidup mereka. Tuhan, pakai dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada untuk tetap terus bekerja, untuk tetap terus memberikan usaha dalam proses penyembuhan yang ada. Makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya Tuhan juga yang memberkatinya supaya menjadi kekuatan untuk proses kesembuhan yang ada. Dan kami tetap terus berdoa bagi negara kami, Indonesia kami yang tercinta. Kiranya Tuhan tetap terus melawat, Tuhan yang menjaga bangsa kami. Para pemimpin kami, kiranya Tuhan yang tetap berikan mereka hikmat untuk dapat memimpin negeri kami dengan baik, merencanakan pembangunan-pembangunan yang ada, berjalan semuanya dengan baik, menentukan hukum kiranya dapat dengan adil, dan semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan saja. Pakai bangsa ini Tuhan, pakai kami orang-orang bangsa Indonesia ini, sertai kami, Tuhan jagai kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan sangat menyayangi bangsa Indonesia kami ini, dan biarlah bangsa Indonesia bisa menjadi berkat dimanapun bangsa ini ditempatkan. Dan Tuhan, ini doa kami jauh daripada sempurna. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya, dan seluruh isi hati kami yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang mengerti akan semuanya itu. Kiranya Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan saja. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah menikmati kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Nya. Sebagai ucapan syukur, kita akan memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kita lihat betapa baiknya Tuhan kita, karena senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan. Kita angkat pujian. Mari kita memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan dan kita menutup ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang selalu Engkau berikan bagi kami. Begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kami melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya ini menyadarkan kami Tuhan selalu memberkati dan menjaga hidup kami. Hanya sedikit yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pakai persembahan kami. Tuhan pakai para majelis kami untuk dapat mengelolanya dengan baik. Membangun pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum sempat Tuhan berikan juga Tuhan berkati. Sehingga ke depan kami merindukan kami dapat memberi, juga bisa memberikan untuk pekerjaan pelayanan tangan Tuhan saja. Dan Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang menyertai pekerjaan kami, Tuhan menyertai pendidikan kami, Tuhan menjaga keluarga kami. Dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melingkupi hari-hari kami, melingkupi kehidupan kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti